Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, pendengar Dakta dimanapun berada sore ini, alhamdulillah bersyukur kepada Allah atas nikmatnya yang luar biasa, nikmat panjang umur, sehat walafiat. Berkesempatan saat ini kita bertemu melalui ruang dengar di 107 FM Dakta yang kita cintai ini. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut pada keluarga dan para sahabat-sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa ittiba kepada sunnah-sunnahnya. Dari studio kami ditemani rekan Toto Wahyudi yang setia dari pagi hingga saat ini menemani kita semua. Kami ucapkan bagi saudara yang sudah berkumpul bersama keluarga, semoga Anda berbahagia selalu bersama keluarga tentu dan mendapatkan berkah Allah. Bagi saudara yang masih di perjalanan pulang, semoga Anda selamat sampai tujuan. Dan bagi saudara yang sedang dalam tempat bekerja, semoga Anda sukses selalu. Rekan Dakta yang dirahmati Allah, sebagaimana kemarin melanjut di ayat 21 masih TS 4 surat An-Nisa. 2 ayat sore ini kita sampaikan 20 sampai dengan 21 dengan tema tentang talak, rekan Dakta. Nanti kita cermati, dalami apa sih talak itu dalam pandangan Islam, bagaimana pula hukumnya, apakah ketika ada persoalan dalam sebuah rumah tangga kemudian bisa secara mudah mengucapkan talak seperti itu, dan apa pula macam-macamnya tentang talak. Mari kita kembangkan di sore ini melalui segmen Mutiara Hikmah. Insya Allah akan sangat bermanfaat untuk kita, terlebih dalam rumah tangga. Karena ada hal yang penting diingat, rekan. Terkadang pasangan-pasangan muda yang tidak mengerti tentang persoalan ini seringkali sangat mudah mengucapkan kata cerai. Buat cerai lu. Nah, ini seringkali. Kadang persoalannya hanya sangat sepele, sangat kecil. Kata-kata itu sangat ampuh, terlebih ketika dikeluarkan oleh laki-laki, suami. Kalau perempuan nggak ada, jadi nggak ada hukum talak dipegang oleh seorang perempuan. Dia hanya bagi laki-laki. Ada 2 hal yang ketika hazluhunna, bermain, wajidduhunna, dan serius. Hazlu itu artinya banyol, bermain. Ini. Lalu serius, wajidduhunna, serius, benar-benar bermain jadi. Artinya gue cuma main-main. Artinya gak beneran. Itu jadi. Itu kata yang tidak boleh keluar dari mulut seorang laki-laki. Karenanya kesempatan ini bagi yang memang ya
sudah paham, itu berarti mengingatkan untuk tidak boleh main-main dengan kata-kata ini. Karena tadi serius atau tidak benar-benar hanya bermain itu jadi jatuh. Jadi nggak bisa kata yang sangat sakral, sakti bagi seorang laki-laki kemudian secara sembarang keluar dari mulutnya. Gua cerai lu. Nah, ini keluar dari mulut laki-laki jadi. Kalau dari mulut perempuan nggak bisa. Lu gua cerai lu. Lu kan datang ke sini nggak bawa apa-apa. Kalau orang Bekasi bilang, lu cuma bawa kolor doang. Gua cerai. 1000 kali seorang perempuan mengatakan gitu terhadap suaminya. Itu nggak ada masalah. Nggak ada efek. Walaupun 1000 atau 20.000 kali perempuan mengatakan gua cerai lu. Ya, gua pulangin lu sama mak lu. 20.000 kali dari seorang perempuan itu nggak ada. Nggak jatuh. Nggak ada efek apapun. Ini seringkali terjadi di kalangan pasangan-pasangan muda. Atau termasuk kata itu tidak bermain serius. Jadi dua kata ini bermain jadi gue kan cuma banyol aja. Gue kan cuma nggak bener-bener loh. Itu. Atau memang serius kata-kata itu muncul dari mulut seorang laki-laki, itu jatuh. Nggak bisa enggak. Ini makanya penting kesempatan baik ini melalui channel Dakta yang kita cintai ini 107 FM kita pelajari, kita dengar, agar jangan sampai terjadi kita menganggap bahwa ini hal sepele. Kan aku cuma main-main. Karena ketidaktahuan kita, persoalan main-main ini akan menjadi serius, dan secara otomatis setelah talak itu jatuh, padahal melalui bermain tadi, gua cerai, itu akhirnya akan terjadilah talak itu terjadi. Lah kalau sudah talak terjadi, nah berarti ketika dia mau kawin kembali, maka ada hukum di sana. Dan itu namanya iddah. Nanti di dalam Al-Quran akan kita baca, rekan Dakta. Karena di dalam ayat ini, di ayat 20 dan 21, ini nanti akan kita kembangkan termasuk tentang hukumnya, termasuk tentang macam-macam talak. Hukum dan macam-macamnya nanti. Dan nanti akan kita kolaborasi pula dengan agama lain. Kan dari sisi tidak bolehnya sembarang, kecuali kalau hal-hal tertentu. Misalnya kalau orang lain, agama lain maksud saya, itu akan terjadi perceraian manakala mengingkari iman itu. Agama lain, saya tidak sebut agamanya. Ada selain mengingkari iman, dia karena berzina. Jadi dua hal ini baik terjadi di agama Kristen, Protestan, Katolik, dan Ortodok, itu sama dalam pengertian tidak boleh, kecuali tadi. Kecuali ketika dia mengingkari keimanan, kemudian dia melakukan perselingkuhan alias zina, ia melakukan hubungan di luar suami istri yang sah. Ini di agama lain sisi kesamaannya bahwa tidak boleh terjadi kecuali dua hal. Tadi karena zina, lalu karena dia keluar mengingkari keimanan. Nah, kalau melihat dari sisi bahwa di dalam Islam perceraian itu ia boleh dilakukan, ya boleh.
untuk melakukan perceraian, tapi ketika ada beberapa hal. Antara lain dalam Islam ada keterangan yang mengatakan bahwa cerai itu memang pekerjaan halal. Artinya boleh. Ini dalam sudut pandang Islam. Jadi cerai itu halal dan boleh, tapi itu sekali-kali adalah merupakan hal yang Allah benci. Hal yang Allah murkai. Bahkan tidak ada yang paling dimurkai Allah kecuali perceraian. Cerai itu tadi disebutnya tolak. Itu. Nah, hampir mirip dari agama Kristen, baik Protestan maupun Katolik atau bahkan Kristen Ortodok. Dari sisi tidak boleh bercerainya, kalau dari Islam ketika ada hal-hal darurat, ada, boleh terjadi dan boleh dilakukan. Itu. Artinya kalau dalam bahasa lain, hal halal boleh, tetapi ini paling dibenci Allah. Jadi kalau orang yang beragama lain mengatakan bahwa ini adalah mitsaqon golizo, itu adalah sebuah ikatan suci. Kalau ikatan suci itu hanya Tuhan yang harus dan boleh memisahkan. Ini kalau orang lain memandang tentang hukum perceraian. Kalau di dalam surat ini nanti di ayat 21-nya saya akan bacakan, rekan Dakta. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Itu di ayat 21. Apa? Dan ia menggauli satu sama lain sebagai suami istri, dan mereka pun istri-istrimu telah membuat perjanjian. Nah, ini mitsak. Jadi inilah, karena ini perjanjian suci dan itu hanya Allah yang boleh memisahkan. Oleh karena itu pandangan dari tadi beragama lain, sisi kekuatan mitsaqon golidhonya itu hampir mirip. Hampir mirip, bahwa ini adalah ikatan suci yang hanya Allah, mungkin bagi Islam kita, bagi kaum muslimin hanya Allah, ya. Maka termasuk tadi nggak boleh dimain-mainkan, karena ini ikatan suci, ikatan suci yang sudah diikrarkan di dalam atau di depan penghulu bahwa aku terima nikah dan kawinnya dengan si Fulan binti dengan mas kawin seperangkat alat sholat, misal contoh, dengan Quran, maka aku setelah kata-kata terima nikah dan kawinnya anak putra putri si Fulan dengan mas kawin bla bla bla, lalu di situ adalah ikatan ngembang kemana-mana. Maksud saya, ketika ada di pinggirnya orang tua si perempuan, maka menjadi mertua alias ibu mertua. Ini mitsak. Lalu ketika tadi yang mengijabkan dan mengkabulkannya adalah seorang pengantin laki-laki, aku terima nikah dan kawinnya, dan itu adalah kabul, dan itu sekaligus bapaknya yang telah menyerahkan adalah sebagai bapak mertua. Lah, jadi orang yang tadi yang tidak pernah mengenal lebih dulu awalnya, bahkan kan boleh jadi ketika dia ketemu lalu cocok hanya sehari semalam, bisa saja terjadi. Bisa saja. Tidak harus bertahun, berbulan, enggak harus. Bisa saja ketemu pagi, sore sudah. Nah, pertikahan itu akan berlangsung manakala terjadi dengan rukun-rukun yang 5, yang antara lain salah satunya adalah ijab dan qabul. Ijab itu adalah penyerahan dari seorang wali, dan qabul itu adalah dari pengantin laki-laki, aku terima nikah dan kawin. Nah, ketika dengan kalimat ini rekan,
Nih, tolong dipahami. Ketika dengan kalimat aku terima nikah dan kawinnya, maka secara otomatis bukan hanya perempuan yang tadinya nggak pernah kenal, lalu kemudian setelah ada kalimat aku terima nikah dan kawinnya, secara otomatis menjadi istri. Dan dari situlah maka ada hukum mitsaqon. Maka ada pencatatan, rekan. Maka disebut pula, dilengkapi oleh kepala kantor urusan agama, kemudian oleh naib, oleh pencatat nikah, ditekankan bahwa pertikahan ini berlangsung sah menurut syariah dan menurut undang-undang pertikahan. Karena kalau kita kembangkan, rekan dakta, ada yang sah menurut syariat ada yang sah menurut syariah tapi tidak menurut undang-undang. Karena rekan, kalau hari ini kita sedang mungkin mendengar kayak apa nikah siri, ya. Nikah siri itu secara rahasia. Ini biasanya kesukaan bapak-bapak, nikah siri. Artinya nikah yang tadi dilakukan tanpa mengerti orang atau istri yang di rumah. Itu siri biasanya. Nah, ya, nikah siri. Nikah ini adalah sebuah boleh dilakukan, tetapi secara pencatatan. Maka kepada kaum wanita, para istri ini tolong jangan terlalu mudah. Jangan terlalu mudah. Ketika seorang laki-laki mengajak untuk nikah secara siri tanpa ada catatan apapun, hati-hati. Ini bahaya nanti, ya. Ya, secara syariat memang sah, dan di sana ada ikatan secara syariat. Tetapi yang mitsaqon golizo yang tercatat oleh negara, bagaimana kalau kemudian ketika seorang dalam sebuah perkawinannya ada anak misalnya, bagaimana nasib anak ketika itu tidak ada catatan sama sekali? Ya, jangan diambil enaknya nikah siri itu. Makanya hati-hati ini para istri, para perempuan yang kadang-kadang ya mungkin terbuai karena kegantengan seorang laki-laki, karena kekayaan seorang laki-laki, karena jabatan seorang laki-laki. Pokoknya berikutnya akhirnya ambil jalan pintas, dia rela untuk melakukan pernikahan secara siri. Tapi sesiri-sirinya nikah untuk masa depan minimal harus ada catatan. Dan itu yang dibenarkan. Ya, sah menurut hukum agama dan sah menurut hukum negara, dan itulah fungsi dan gunanya aturan pertikahan secara negara, dan sah dua-duanya. Dan inilah yang akan memperkuat dan disebut dengan mitsaqan ghalidha. Jadi oleh karena itu kalau sudah ini ikatan, dan ini Allah, rekan dakta, Allah yang punya aturan, maka manusia tidak boleh sembarang-barang untuk dengan permainan, dengan kata-kata, lalu kemudian menimbulkan perceraian atau perpisahan dalam sebuah rumah tangga. Maka kalau agama lain, misalkan cerai itu adalah tidak boleh kecuali mati, karena itu memang hukum dari Allah, tetapi pandangan dari Tuhan maksudnya. Karena kalau Tuhan itu bisa yang lain, tetapi kalau Allah sudah spesifik dan undang-undangnya pasti Quran. Karena itulah disebut dengan syariat Islam. Dan ini talak berarti menurut pandangan Islam, rekan data. Kalau ini sebuah kolaborasi, sebuah perbandingan, irtibat. Ketika ada dalam sebuah kepercayaan lain bahwa tidak boleh dilakukan secara sembarangan karena itu adalah merupakan karunia Tuhan yang tidak boleh dipisahkan oleh manusia, itu rada-rada sama, rekan dakta yang dirahmati Allah. Hampir mirip dalam pengertian tidak boleh sembarangannya. Karenanya di dalam keterangan hadis bahwa talak itu, cerai itu adalah barang halal. Artinya barang dibolehkan. Tetapi Allah benci, Allah murka
Karena itu Allah benci dan Allah murka dengan orang yang melakukan perceraian, maka orang lain memahami bahwa tidak boleh terjadi perceraian itu. Kecuali tadi ada saya sampaikan, ada kalau saya baca di dalam Markus, baik di Katolik maupun di Protestan maupun di Kristen Ortodok, itu ada kata-kata konsul boleh ketika terjadi zina. Ketika terjadi mengingkari keimanan atau dia telah murtad dalam pandangan agama Kristen, telah murtad berarti mengingkari keimanan, itu boleh terjadi perceraian. Intinya beratnya sama, beratnya bahwa tidak boleh, karena Allah benci itu dalam syariat Islam. Karena di dalam syariat Islam boleh terjadi ketika perempuan, para istri, kalau bahasa fikih namanya nusuz. Kalau fikih namanya nusuz. Nusuz itu ngambek. Nah, ini hati-hati. Tadi kalau saya kembangkan dalam terjemahan ngambek, itu kan kadang-kadang sering terjadi cuma gara-gara sepele, lalu kemudian ngambek. Nah, ada tata caranya kalau seorang perempuan istri sedang ngambek. Jangan kemudian seorang laki-laki emosi lalu gue cerai aja nih. Tuh. Gue cerai aja kalau lu begitu, menggara-gara. Nah ini ini hati-hati. Jangan sampai terjadi di pasangan muda, rekan dakta. Jangan sampai terjadi. Karena ketika itu terjadi, nanti konsekuensinya berbahaya. Kalau misalnya dia terjadi dan dia ucapkan itu berapa? Nggak jelas. Kan ada dalam talak itu, maka disebutnya ada talak 1, rojai namanya. Itu. Ada talak 2, bain namanya. Ada talak 3, kubro dan sugro. Itu dalam fikih. Itu macam-macam talak. Ya. Nanti ketika terjadi, ngerti dan paham atau enggak? Apa itu iddah? Iddah itu adalah tenggang waktu ketika seorang laki-laki dia mentalak kepada seorang perempuan, lalu dia harus tunggu selama 3 bulan 10 hari. Itu namanya masa iddah. Jadi gak boleh sembarangan. Ketika dia talak dari tadi sebuah kata-kata permainan, aku cerai loh, ngambek mulu. Ini yang pantang tidak boleh keluar dari mulut laki-laki. Tidak boleh keluar karena permainan, karena kesal dan sebagainya kepada istri lalu mengeluarkan kata-kata. Maka kan dalam fikih itu ada tolak sorihi. Tolak sorihi itu dengan kata-kata cerai atau tolak tuki kalau dengan bahasa Arab. Ini jatuh itu, baik serius ataupun tidak. Maka baik rojai maupun yang kedua itu mengandung konsekuensi namanya iddah. Lah, kalau ini sudah jatuh 3, gua talak lo 1, 2, 3. Nah ini rekan, maka ada yang namanya disebut dengan, maka kali ini kita sampaikan dalam ayat di 20, baru masuk ke ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawj wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a atakhudunahu buhtanan wa ithman mubina wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Ayat 21. Rekan dakta yang dirahmati Allah, saya coba nanti pecah, saya terjemahkan per kalimat. Wa in aradtum, ayat 20-nya. Jika kamu menginginkan istibdala zaujin, untuk menggantikan istri dengan istri yang lain. Jadi berarti itu istri itu dicerai karena dia pengen
ganti. Istibdal itu ayat tolabul badal, ia menginginkan ganti istri. Man kalau pesan daripada orang tua kita, istri mah jangan diganti. Jangan. Kalau ditambah boleh. Kan kita di awal sudah saya sampaikan. Boleh. Kalau tidak 2, 3. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang pertama kali di awal-awal dalam surat An-Nisa apa? Lihat. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Tikahi oleh kalian perempuan-perempuan toba yang kamu suka, lakum bagi kamu minan nisa daripada para istri-istri, masna 2, wasulasa dan 3, waruba dan 4. Ini rekan dakta. Tapi ini kalau ketika pahami ini, orang tua kita seringkali begini. Kalau orang Bekasi bilang itu yang pertama itu biasanya kan pembiasan. Ya, jangan dituker, jangan. Mending ditambah. Kalau ditambah boleh. Tuh lihat tadi sudah saya bacakan. Masna boleh 2. Nah, biasanya kan ini memang tidak menjadi kesukaan para istri. Tapi sudah saya sampaikan di awal bahwa ketika seorang laki-laki menginginkan menambah istri kan sudah saya sampaikan. Apa yang harus dianalisa? Ini seorang jandanya ini banyak anak apa tidak? Kan seperti itu. Saya sudah sampaikan pula ketika di awal-awal. Biasa kecenderungan laki-laki pasti itu satu yang cantik. Pasti. Yang kedua yang banyak hartanya. Yang ketiga yang tidak banyak anaknya. Itu biasa. Itu keinginan laki-laki. Dan seringkali ini menjadi salah kaprah. Sejatinya ketika dia menemukan seorang janda yang herang. Janda ayu. Nah, ia harus ini ada anaknya 9 atau 10. Yang satu cuma 2. Itu jangan pilih yang cuma 2. Yang pilihnya yang 10. Jadi kalau dia punya anak dengan yang tua ada 5, lalu punya anak 10 di yang muda, janda yang tadi mau dinikahi, berarti sudah 15. 5 dengan 10 kan 15. Belum lagi ibunya 1, yang tua 1, yang muda berarti 17. Itu sebenarnya rekan dakta. Jangan kemudian kita ini mencari yang tadi, yang boleh jadi males gua, gak mau gua. Karena apa? Lah dia banyak banget anaknya. Tuh ini kesalahan kaprah. Kesukaan untuk menambah oke. Tapi ketika dia berhadapan dengan ini banyak, ini kurang hebat, ini ternyata miskin, gak mau dia. Nah ini kemudian kesalahan kita rekan dakta. Nah, ternyata dalam pandangan Islam pun boleh ya istibdala zaujin, menggantikan. Ini saya buat. Ya. Mengganti istri dengan istri yang lain. Berarti kalau ini bukan menambah, bukan, tetapi mengganti. Jadi posisinya diganti. Tapi tadi saya sampaikan bahwa pandangan Islam tentang bercerai itu ada proses yang tidak gampang. Pertama ketika seorang perempuan itu nusuz. Nusuz itu artinya ngambek. Maka beri nasihat. Kalau sudah nasihat ternyata tidak mempan, beri dia pukulan. Tuh, boleh. Fadribu, pukul. Boleh, tapi tentu bukan kemudian pukulan yang melukai. Bukan. Tapi pukulan pendidikan. Lalu apa juga? Hindarkan tempat tidurnya. Lalu laki-laki sudah nasihati, bahkan sudah memukul pantatnya, tetapi jangan terlampau kencang. Kemudian tinggalkan tempat tidurnya. Nah, dari si istri nanti tidurnya di atas ranjang. Lah kita hindari. Gue pindah nih. Itu kayak gitu. Rekan dakta. Nah, dia nyamperin. Nah, baru kalau udah nyamperin berarti dia udah sadar. Artinya la ta'khuzuhunna sabila. Jangan kamu mencari jalan kembali untuk dia marah lagi. Itu dalam Islam. Ya, jadi enggak sembarang-barang orang kemudian dengan marah lalu apalagi sampai menabok, menampar, lalu kemudian jadi tatuk, jadi parah misal, enggak boleh dalam Islam.
Nah, ketika sudah dilakukan semuanya, lalu kemudian kita ada musyawarah. Ya, panggil orang tuanya. Kemudian bagaimana ini Bapak, ya istriku, anaknya kayak model begini, aku sudah berikan nasihat, aku sudah bahkan tadi sudah aku hindarkan tempat tidurnya, bahkan tadi juga aku pukul pantatnya. Tapi hati-hati, walaupun di dalam Al-Quran boleh, tapi jangan kemudian membuat dia artinya dengan pukulan berat, lalu kemudian dia terjadi misalnya berdarah-darah dan sebagainya, nggak boleh. Kalau ini adalah nanti terkena KDRT, peraturan KDRT ini berat sekarang rekan dakta, nggak boleh terjadi. Ya, dipukul misalnya atau diapain gitu, sehingga perempuan ini jangan sampai terjadi. Apalagi laki-laki yang biasa nggak punya ilmu, nggak ngerti, bodoh, ya main pukul terhadap istrinya sendiri. La haula wala quwata illa billahil alim. Tidak harus, walaupun di dalam keterangan di dalam Al-Quran fadribu, tapi pukul dalam arti pukul pendidikan, supaya dia sadar bahwa itu tidak boleh dilakukan. Itu namanya ketika dalam keadaan nusuz. Yang paling akhir, ketika ternyata tidak mempan baginya, termasuk dia sudah diserahkan kepada orang tuanya, masih belum ada perubahan, ya sudah. Dan itu adalah cara bagaimana Islam mengatur ketika seorang suami dan istri, pasangan yang sudah tidak bisa lagi dipersatukan. Jadi intinya tetap tidak boleh sembarangannya, itu sama dengan ketika kita tadi kolaborasikan dengan agama lain. Sama, tetapi pandangannya dalam Islam adalah boleh ketika terjadi tadi dia sudah kita beri nasihat, sudah kita hindarkan tempat tidurnya, madoji dalam Quran itu, kemudian sudah kita pukul juga walaupun dengan pukulan pendidikan, jangan kemudian masuk ke dalam kategori KDRT. Kita sudah nasihati juga, sudah panggil juga orang tuanya, ternyata sudah tidak mungkin ada kecocokan, lah silahkan baru itu mengganti istri namanya, artinya dia menikah kembali. Ya. Tapi berikutnya, wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a. Rekan dakta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat 20, sedangkan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka harta. Nah, yang luar biasa kan dalam prosesi perkawinan kan ini tidak sedikit itu. Mulai dari mas kawin, kemudian apalagi kalau di Bekasi itu bawaan dengan mas kawin itu beda biasanya, ya. Kalau di Arab sekaligus, ya, tapi mahal kalau di Arab. Makanya di Arab itu hati-hati rekan dakta yang dirahmati Allah. Ya, maka banyak, tidak sedikit orang-orang yang mending milih di masjid aja karena mahal, dia nggak mampu beli perempuan. Tapi untuk di Indo, ya ini semua kepada kebiasaan mereka. Lalu harta yang banyak sebagai mahar. Nah, ini mahar yang kemarin sudah kita bahas. Ya, mahar itu apa di sini? Adalah yang disebut dengan qintaron fala ta'khudhu minhu syai'a. Apa artinya? Jangan kau ambil kembali. Alias sudah berikan kepada perempuan yang memang itu sudah hak mereka, ya. Apalagi di sini atakhudunahu buhtanan wa itsman mubina. Apakah kamu akan mengambil kembali dengan cara dusta dan dosa yang nyata? Maka apalagi perempuan yang memang sudah kamu gauli, ya, kamu mendapat kenikmatan lewat dia. Bahkan di sini Allah juga sampaikan, wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal kamu telah menggauli? Tuh di sana, apalagi sudah bertahun-tahun,
sudah berbulan, bertahun menggauli istri, dan kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa dengan istri kita, rekan dakta yang dirahmati Allah. Bagaimana ketika diberikan kepada dia sebagai sebuah mas kawin, kok diambil lagi? Maka ada pertanyaan di sini. Wa kaifa ta'khudunahu? Bagaimana kamu bisa ngambil kembali apa yang menjadi mas kawin bagi seorang perempuan yang tadi menjadi istri kamu? Yang telah memberikan kenikmatan kepada kamu? Ya kan, istilahnya kamu bisa bahagia. Iya toh? Bisa bahagia karena ada istri kan? Kan luar biasa itu. Kita biar capek kayak apa bekerja, para laki-laki ini. Coba didengarkan. Pulang daripada kerjaan kita, walaupun pengap, walaupun capek kayak apa, begitu datang sang istri yang kayak bidadari, sudah dandan. Makanya para istri hati-hati, jangan sampai kemudian kita tukar-tukar ini, kita balik-balik. Bagaimana ketika dia berangkat ke arisan, Masya Allah, dia dandan 1 jam, dia pakai wangi-wangian yang mahal, dia pakai sedo, dia pakai sipat, dia pakai macam-macam krim yang untuk dandannya aja 1 jam, luar biasa. Wanginya minta ampun ketika dia datang mau kondangan, ketika dia datang mau ke arisan. Tapi begitu sang suami sebagai Arjuna pulang dari tempat bekerja, Masya Allah, ya Allah, cuma pakai daster doang, kutangnya juga hampir putus, dia pakai. Begitu dia mau kondangan, Masya Allah, luar biasa. Ternyata yang mencium harum baunya pertama kali adalah Gojek. Masya Allah. Begitu suaminya pulang dari tempat kerjaan, Masya Allah, bau asem. Hati-hati ini. Ini para perempuan. Ya, jadikan mereka sebagai raja. Ketika pulang dari kantor, kalau dia kantor, ambil sepatunya, bajunya, bukain. Tanya dulu, Bapak mau makan dulu apa mau tidur? Tanya itu, biar bahagia dia. Hilang rasa capek seorang suami ketika dia dijemput oleh seorang istri yang begitu membahayakan. Dan ini rekan yang disebut, bagaimana kau mau ambil lagi tadi mas kawin pemberian kamu, sementara qad abda ba'dukum ila ba'din, kamu ambil kembali, dan termasuk ikatan yang begitu kuat tapi kamu akan putuskan kembali. Nah ini jangan sampai begini. Maka ini hukum Allah dengan kata-kata wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din. Ini kalau saya terjemahkan rekan dakta yang dirahmati Allah. Bagaimana kamu mau ngambil kembali apa yang diambil tadi, bawaannya dan sebagainya dan sebagainya. Ya hak-hak dia, kan ada hak dan kewajiban. Haknya apa, kewajibannya apa bagi suami. Nah yang sudah menjadi hak kemudian kau ambil kembali. Karena gara-gara persoalan kecil, sepele, dia suruhnya pulang, dia hajar, dia kemudian ada KDRT di sana. La haula wala quwata illa billah. Padahal kamu qad afdha ba'dukum ila ba'din. Kamu telah bagaimana bahagia dengan dia. Tadi telah pulang kemudian dijemput dengan baik, kemudian kamu dibahagiaan, kamu bahkan tidur dengannya, bahkan kamu enak-enakan, bahkan kamu lezat-lezatan di sana dengan istri yang sangat cantik. Tapi begitu ada persoalan, istrinya disuruh pulang, lalu kemudian diambil apa yang menjadi pemberian dia pada saat awal. Na'udzubillahi min dzalik. Ini laki-laki yang seperti apa kayak model begini? Maka ini aturan di dalam Al-Quran. Persoalan ini adalah suka ataupun tidak suka. Ini aturan dalam sebuah rumah tangga, rekan dakta yang dirahmati Allah. Maka berikutnya ketika ada persoalan sampai kepada harus putus karena semuanya sudah tidak mungkin bisa disatukan kembali, maka berikutnya adalah kamu harus memberikan mut'ah, wahai laki-laki. Apa itu mut'ah? Mut'ah itu penggembira ketika seorang laki-laki mencerai seorang istrinya. Dan termasuk dalam masa ketika ada tenggang waktu, maka dia harus termasuk memberikan nafkah, memberikan selama 1 tahun lebih, rekan dakta. Ini hukum Allah yang tidak boleh kita abaikan. Dan ketika sewaktu, maka pesan ayat ini yang pertama, boleh ketika kita mau menggantikan seorang istri alias mencerai, tapi tentu setelah proses yang begitu hebat. Maka bagaimana memberikan nasihat, maka bagaimana dia harus mendidik dengan pukulan secara sederhana, tapi tidak harus membuat dia luka,
Tapi bagaimana juga ketika terakhir dia adalah diberi nasihat oleh kedua orang tuanya, dipanggilnya mereka. Maka ketika itu sebuah misaqon golizo, ikatan yang sangat kuat, tidak boleh diputus oleh sembarang orang. Maka oleh karenanya Quran menjelaskan dini, boleh mengganti, boleh mentalak, tapi tentu dengan cara seperti itu ujung-ujungnya tetap adalah ia harus dalam keadaan baik-baik. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan rekan dakta yang dirahmati Allah ini bermanfaat terutama bagi kalangan ya, apalagi para kaula muda ya, yang sering kali mungkin kadang ada persoalan-persoalan sepele kemudian timbul pukulan, dan ini jangan boleh terjadi. Dan kemudian ketika itu harus terjadi perceraian, maka harus secara baik-baik rekan dakta. Bermanfaat, mudah-mudahan kami mendoakan kepada semua para pendengar dimanapun berada selalu dalam kebahagiaan dalam rumah tangga kita semua. Demikian bermanfaat. Barakallah. Wallahul muwafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.